Lalu apa yang engkau sukai ya Allah dariku? Allah menjawab, ketika engkau menanamkan rasa gembira kepada saudaramu, ketika engkau menanamkan rasa bahagia di dalam hati saudaramu, maka ketika itu aku berada di sampingnya. Artinya ketika kita menolong saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah akan khatib sampaikan kali ini adalah menjadi seorang muslim yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu asbab kenapa Allah menurunkan syariat berpuasa di bulan Ramadan, salah satu di antaranya adalah Allah menghendaki agar kita peduli dengan sesama, gemar membantu orang yang lagi susah, gemar bersedekah, ada rasa empati yang tinggi terhadap saudara kita yang ditimpa musibah. Sikap ini diharapkan muncul setelah kita latihan berpuasa, merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Kalau kita lapar dan haus barangkali hanya sebentar saja. Lalu bagaimana dengan orang yang hidupnya setiap hari kesusahan, setiap hari mereka kelaparan? Oleh karena itu, ibadah puasa membentuk pribadi yang peduli dengan sesama, dan ini merupakan amalan orang yang Allah dan Rasulnya sukai dan cintai. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang engkau sukai dariku? Apakah sholatku? Allah menjawab, tidak. Sholatmu itu untukmu, karena dengan engkau sholat, maka sholat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu apakah zikirku ya Allah? Tidak. Zikirmu itu untukmu, sebab orang yang selalu berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu menyebut nama Allah, hatimu, jiwamu akan tenang. Lalu kata Nabi Musa, apakah puasaku ya Allah? Tidak. Puasamu itu untukmu,
Karena dengan engkau berpuasa, maka dengan puasa itu akan mampu mengendalikan hawa nafsumu. Lalu apa yang engkau sukai, ya Allah, dariku? Allah menjawab, ketika engkau menanamkan rasa gembira kepada saudaramu, ketika engkau menanamkan rasa bahagia di dalam hati saudaramu, maka ketika itu aku berada di sampingnya. Artinya, ketika kita menolong saudara kita yang lagi kesusahan, maka Allah begitu dekat dengan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Riwayat kedua dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an pernah berkata, suatu ketika aku pernah melihat seorang sahabat menemui Rasulullah, dan dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai, dan amal apakah yang paling kau sukai? Rasulullah menjawab, orang yang paling Allah sukai adalah orang yang hidupnya paling bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Lalu amal apa ya Rasulullah yang paling disukai? Rasulullah menjawab, ketika engkau meringankan beban orang lain, ketika engkau membayarkan hutang orang lain, ketika engkau menghilangkan rasa haus dan lapar yang diderita oleh saudaramu, maka kata Rasulullah, itu lebih aku sukai ketimbang engkau iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, cuplikan dua kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Yang pertama, seorang yang beriman, imannya itu dapat direalisasikan dalam bentuk perilaku gemar menolong orang lain, dan kehidupannya sangat bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, ketika kita menolong orang lain, meringankan beban hidup orang lain, menghilangkan rasa lapar dan haus yang dihadapi oleh saudaramu, maka kata Rasulullah, itu lebih baik ketimbang engkau beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Yang ketiga, nilai tinggi rendahnya keislaman seseorang itu tidak diukur dari seberapa hitam kening kita, seberapa panjang jubah yang kita pakai, seberapa besar sorban yang kita pakai, tetapi nilai tinggi rendahnya keislaman seseorang itu justru diukur dari seberapa besar kepada Allah dia taat, kepada sesama manusia dia bermanfaat. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an ashabihi wa qarbatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fi warham wa anta khairur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.